Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai teori bahasa otomata yaitu grammar. Sebelum masuk ke materinya, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya Indra Purwanto dengan 3 digit NIM terakhir 150. Dan saya Kevin Adi Santoso dengan 3 digit terakhir 081. Saya Muhammad Aska Subhan dengan 3 digit NIM terakhir 086. Dan ada satu lagi ke anggota kelompok kami yaitu Kai Silmi Faris dengan NIM digit terakhir 152 yang tidak dapat hadir di video kali ini karena masih dalam program beasiswa. Oke, langsung saja ke materinya. Pendahuluan, di sini konteks free grammar merupakan salah satu jenis grammar formal yang digunakan untuk menggambar struktur sebuah bahasa. CFG sendiri memiliki kemampuan yang jauh lebih luas jika dibandingkan dengan regular grammar. Hal ini dikarenakan CFG dapat menangani bentuk struktur yang bersifat atau nested. Definisi formal dari sebuah CFG didefinisikan sebagai 4 tuple, yaitu V, T, P, dan S. V itu himpunan variabel atau non-terminal, T itu himpunan simbol terminal, P itu himpunan aturan produksi, dan S itu variabel start. Untuk yang pertama ada language dari suatu grammar. Language yang dihasilkan oleh grammar G dengan variabel start S adalah L, G sama dengan W, E, T, bintang, atau S bisa bintang W. Artinya LG berisi semua string yang hanya terdiri dari terminal dan dapat diturunkan dari S melalui satu atau lebih langkah produksi. Berikut beberapa contoh grammar untuk memperlihatkan bagaimana suatu CFG membentuk language tertentu. Contoh pertama adalah language ANBN, grammar yang dihasilkan S menghasilkan ASB atau lambda. Grammar ini menghasilkan string dengan jumlah A dan B yang seimbang, dengan semua A muncul sebelum B, sehingga bahasa yang terbentuk adalah A, N, BN dengan N lebih besar atau sama dengan 0. Contoh string yang dihasilkan bahasa tersebut yaitu lambda atau kosong, AB, AABB, AAA, BBB, dan lain sebagainya, dan lain seterusnya. Contoh lain, language yang menghasilkan palindrom, grammar yang dihasilkan S menghasilkan ASA atau BSB atau lambda. Grammar ini membentuk seluruh string yang terbaca sama dari kiri maupun kanan atau palindrom dengan alfabet A, B. Contoh string yang dihasilkan bahasa tersebut yaitu lambda, A, B, AA, BB, ABA, BAB, AABAA, dan lain sebagainya. Yang kedua ada penurunan sentence atau derivation. Penurunan atau derivation adalah proses menghasilkan sebuah string dari variabel start dengan menerapkan aturan produksi satu persatu. Proses ini penting karena dari sinilah kita melihat bagaimana sebuah grammar membentuk suatu language. Yang pertama ada penurunan paling kiri atau leftmost derivation. Penurunan paling kiri atau variabel paling kiri selalu diganti terlebih dahulu di setiap langkahnya. Contoh ada di bawah, yaitu ada grammar S menghasilkan AB, terus ada A menghasilkan A kecil, A besar atau lambda, terus ada B yang menghasilkan B besar, B kecil atau lambda. Leftmost derivation untuk stringnya menghasilkan AAB kecil semua. Jadi kita yang paling kiri, terminal yang paling kiri yaitu A besar diganti dengan A kecil A besar, lalu A besar yang paling kiri diganti lagi dengan A kecil A besar. Setelah itu A besar lagi diganti dengan lambda atau kosong. Setelah itu hanya tersisa B di sini. B-nya diganti dengan B besar B kecil, lalu B besar ini diganti dengan lambda atau kosong yang nanti menghasilkan AABB. Ada yang kedua, penurunan paling kanan atau rightmost derivation. Pada penurunan paling kanan, variabel paling kanan selalu diganti terlebih dahulu di setiap langkahnya. Ya, kebalikannya dari yang tadi, yang sekarang itu kita mengganti yang paling kanan terlebih dahulu, karena kalau tadi itu yang A dulu yang diganti, sekarang kita mengganti
B-nya dulu. Ini B kita ganti dengan B besar B kecil, lalu B-nya kita ganti dengan lambda, lalu A-nya kita ganti dengan A kecil A besar, setelah itu A-nya kita ganti lagi dengan A kecil A besar, lalu A-nya A terminal ini diganti dengan lambda atau kosong yang menjadikan nanti AABB hasilnya sama. Penurunan pohon atau parse tree derivation tree. Parse tree adalah representasi berbentuk pohon yang menggambarkan proses penurunan dalam bentuk struktur. Setiap node mewakili suatu variabel atau terminal, dan daun leaf terbaca dari kiri ke kanan membentuk string hasil. Jadi grammar yang kami gunakan ini contohnya sama semua. Kita parse tree untuk string AABB, parse string untuk string AAB. Ini kita membaca dari kiri ke kanan, jadi leaf-nya ada A, lambda kosong jadi B. Jadi stringnya AAB. Lalu yang ketiga, ambiguitas dalam grammar. Sebuah grammar disebut ambigu jika ada minimal satu string yang dapat memiliki lebih dari satu parse tree atau lebih dari satu leftmost atau rightmost derivation. Ambiguitas ini dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda, terutama pada grammar untuk ekspresi aritmatika. Contohnya, grammar ambigu di bawah ini, E menghasilkan E tambah E atau E kali E atau A. Parse tree yang pertama, operator kali dianggap lebih dahulu, jadi menghasilkan A. Kalau parse tree yang kedua, operator kali dianggap terakhir, jadi A plus A kali A. Jika kedua interpretasi jelas berbeda, jika A sama dengan 2, nanti hasilnya 2 tambah 2 kali 2 sama dengan 6, atau 2 tambah 2 kali 2 sama dengan 8. Lalu untuk grammar non-ambigu untuk ekspresi aritmatika. Untuk menghindari ambiguitas, grammar harus menentukan prioritas operator dan asosiasinya. Contoh grammarnya, E menghasilkan E tambah T atau T, dan T menghasilkan T kali F atau F, dan F menghasilkan E atau A. Grammar tersebut memastikan operator kali memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada operator tambah. Ekspresi tersebut juga bersifat left associative. Leftmost derivation untuk A tambah A kali A. Di sini kita bisa lihat parse tree-nya langsung. Dia A tambah A kali A. Untuk A kali A-nya ini didahulukan, diprioritaskan, sehingga parse tree yang dihasilkan tunggal dan tidak ambigu. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang penyederhanaan grammar. Jadi penyederhanaan grammar ini dilakukan untuk menghilangkan aturan-aturan produksi yang tidak kita perlukan tanpa mengubah bahasa yang dihasilkan. Tujuan akhirnya adalah mendapatkan grammar yang lebih ringkas, lebih bersih, dan lebih mudah dianalisis. Dalam teori bahasa formal, ada 3 jenis elemen yang harus dihilangkan, dan prosesnya wajib dilakukan dalam urutan tertentu. Jadi untuk step pertama yaitu kita harus menghilangkan nullable variables. Jadi nullable variable itu adalah variabel A, variabel X atau apapun yang dapat menghasilkan string kosong. Misalnya variabel A menghasilkan star atau lambda. Aturan semacam ini penting untuk dihilangkan karena dapat menyebabkan banyak variasi derivasi yang tidak efisien. Untuk langkah umumnya adalah, pertama kita harus mencari semua nullable variables. Kedua, kita harus mensubstitusikan nullable variable ke dalam produksi lain. Terakhir adalah hilangkan semua lambda productions, kecuali variabel yang menghasilkan lambda, jika lambda memang termasuk dalam language grammar itu sendiri. Contohnya di sini adalah kita punya grammar awal dengan variabel S dan M ya. Jadi pertama kita harus menentukan variabel yang nullable ya. Di sini M itu nullable karena dia menghasilkan atau salah satu produksinya dia menghasilkan lambda. Kita sudah dapat
M ini, lalu kita dapat mensubstitusikan M ini ke dalam produksi lain. Jadi di S, variabel S start itu ada M, dan M itu kita bisa substitusikan lambda ya. Kalau kita substitusikan lambda, jadinya adalah terminal AB. Lalu untuk variabel M sendiri, kalau kita substitusikan lambda, kita juga akan mendapatkan variabel AB, dan hasil dari substitusi itu sendiri yang berubah di sini adalah variabel M yang menghasilkan bukan lambda, tapi digantikan oleh terminal AB, sehingga grammar tersebut sudah tidak memiliki nullable productions. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu menghilangkan unit productions. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau misal A dan B adalah sebuah variabel, aturan ini kadang menyebabkan derivasi panjang yang sebenarnya bisa dipersingkat. Jadi langkah-langkah umumnya adalah untuk mengidentifikasikan semua unit pair. Semisal AB, berarti kita pairkan menjadi dalam kurung AB. Lalu kedua adalah untuk setiap pair tersebut kita coba di next dulu. Nah, untuk setiap pair kita tambahkan production non-unit. Oke, kembali lagi coba. 3 adalah hapus seluruh unit productions. Oke, next kita akan ke contohnya, yaitu di sini kita ada grammar awal, yaitu variabelnya SAB ya. S menghasilkan A, variabel A dan terminal A, dan variabel B. A menghasilkan variabel B atau terminal A. B menghasilkan variabel A dan terminal BB. Yang pertama kita pairing ya. Jadi dari hubungan yang kita bisa lihat ini, yang saling menunjuk adalah pair SA, SB. Lalu ada pair AB dan BA. Ada pair lagi yaitu AA dan BB karena dia siklus ya. Bisa dilihat productionnya berputar ya, AB, BA tuh. Untuk step kedua kita menambahkan production non-unit. Non-unit di sini berarti yang bukan variabel. Jadi semisal nih A itu salah satu derivasinya adalah terminal A, yaitu berarti production non-unit, dan B juga menghasilkan terminal BB. Kita ambil A dan B ini, variabel A dan B, dan untuk setiap variabel unit pair ya, kita tambahkan production non-unit ya. Jadi untuk S kita ambil A dan B, jadi tinggal disubstitusikan ya. Awalnya variabel A dan terminal A variabel B menjadi terminal A atau variabel terminal BB. Untuk A juga disubstitusikan, kita ambil dari B, jadi derivasinya menjadi terminal BB, dan untuk B kita ambil dari variabel A, yaitu derivasi langsung menjadi terminal A. Oleh step-step tadi kita mendapatkan grammar yaitu sebagai berikut ya, yang sudah dihilangkan unit productions-nya. Oke. Setelah itu kita memiliki langkah selanjutnya ya, yaitu menghilangkan useless variables. Jadi suatu variable dikatakan useless jika tidak dapat menghasilkan string terminal atau non-generating dan tidak dapat dicapai dari start symbol atau unreachable. Jadi kedua kategori ini harus dihilangkan agar grammar benar-benar hanya memuat variabel yang berfungsi. Urutan pentingnya adalah kita pertama harus membuang variabel non-generating, lalu baru membuang yang unreachable ya. Oke, kita akan melihat contohnya di sini. Ada grammar awal sebagai berikut ya. Jadi S mulai dari startnya menghasilkan AS, AC, A menghasilkan terminal A, B menghasilkan terminal AA, C menghasilkan ACB ya, dengan C sebagai variabel.
Pertama kita harus menghilangkan non-generating ya, yaitu kalau kita lihat dari grammar ini, A, B, S itu masing-masing mengenerate at least satu terminal ya. Kalau untuk C sendiri, dia looping, memanggil dirinya sendiri, jadi tidak pernah mencapai terminal atau kita sebut non-generating. Jadi kita bisa hapus C di sini. Jadi kita cuma sisa SAB ya. Terus karena kita sudah menghilangkan variabel non-generating, kita bisa menghilangkan yang unreachable. Unreachable berarti kita tarik dari awal ya, dari start ini. Jadi kita ambil dari S, kita coba tracing ya. S itu bisa ke A ya. Dan C kan sudah hilang. Jadi hanya akan sampai ke A kalau kita derivasikan. Lalu sisanya adalah B, yang mana kita tidak bisa reach itu dari start. Karena memang tidak ada derivasinya ke sana, atau tidak pernah digunakan. Jadi kita harus hapus. Jadi yang reachable hanyalah S dan A. Dengan grammar akhir yang telah dihapus tidak perlunya, yaitu SA, dan BC dihapus. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aska. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk normal dari grammar. Jadi untuk pemula, normal form adalah bentuk standar yang digunakan untuk menyederhanakan struktur grammar tanpa mengubah bahasa yang dihasilkannya. Di sini saya akan menjelaskan dua normal form yang paling sering digunakan, yaitu Chomsky normal form atau CNF dan Greenbach normal form atau GNF. Next. Oke, sebuah grammar berada atau bisa disebut sebagai Chomsky normal form jika semua produksinya berada dalam salah satu bentuk berikut. Yang pertama yaitu produksi A menghasilkan produksi B dan produksi C. Di sini dua variabel B dan C tidak boleh menjadi start symbol jika grammar mengizinkan lambda. Kemudian suatu produksi hanya menghasilkan satu terminal, yaitu bisa dilihat di sini contohnya A menghasilkan terminal A. Dan satu lagi yaitu S menghasilkan lambda hanya jika lambda memang termasuk dalam bahasa. Sehingga aturan-aturan seperti A menghasilkan BCD, A menghasilkan terminal A B, atau A menghasilkan produksi B terminal A produksi C itu tidak diperbolehkan. Langkah-langkah untuk mengkonversi sebuah grammar ke dalam bentuk CNF ada 5 langkah. Yang pertama yaitu hilangkan nullable variables. Contohnya itu seperti produksi A menghasilkan lambda. Jadi jika ada produksi yang seperti itu maka harus dihilangkan. Kemudian ada langkah kedua yaitu menghilangkan unit productions. Contohnya misalnya sebuah produksi menghasilkan sebuah produksi seperti produksi A menghasilkan produksi B. Itu juga harus dihilangkan. Kemudian yang ketiga yaitu menghilangkan useless variables, yaitu variabel yang tidak menghasilkan terminal maupun tidak dapat dicapai dari start symbol. Yang keempat yaitu ganti terminal dalam produksi campuran. Contohnya jika terdapat sebuah produksi seperti produksi A menghasilkan terminal A dan produksi B di mana mengandung terminal bersama variabel, terminalnya itu wajib diganti dengan variabel baru. Contohnya mengganti A menjadi TA sehingga produksi itu menjadi TA menghasilkan terminal A. Yang terakhir, pecah produksi dengan panjang lebih dari sama dengan 3. Contohnya itu seperti produksi A menghasilkan produksi B, produksi C, produksi D, itu harus dipecah menjadi 2 variabel. Ini akan saya contohkan di contohnya. Next. Nah, di sini saya memiliki sebuah grammar. Yang pertama ada produksi S menghasilkan produksi A, produksi B dan terminal A. Kemudian ada produksi A menghasilkan 3 terminal yaitu A, A, B. Kemudian ada produksi B menghasilkan produksi A dan terminal C. Di sini kita akan mengikuti langkah-langkah CNF. Yang pertama itu menghilangkan nullable variables. Karena di sini grammar tidak memiliki nullable variables, maka
kita lanjut ke langkah selanjutnya. Yang kedua itu hilangkan unit production. Di sini juga tidak ada unit productions. Yang ketiga menghilangkan useless variables, karena di sini semuanya itu dapat di reach dari start symbol dan menghasilkan terminal, maka tidak ada yang perlu dihilangkan. Next. Nah, kemudian di langkah keempat kita tuh harus mengganti semua terminal menjadi dalam produksi campuran. Misalnya di sini TA itu menghasilkan A, TB menghasilkan terminal B, dan TC menghasilkan terminal C. Sehingga kita konversikan ini semua ke grammar, maka grammar-grammarnya yang tadinya ada terminal itu akan berubah menjadi terminal yang tadi kita ganti. Kemudian yang ke langkah terakhir, kita harus memecah produksi panjang. Di sini misalnya kita memiliki produksi SABTA, kita akan memecahnya menjadi dua bentuk produksi baru. Yang pertama produksi A menghasilkan S menghasilkan produksi A dan V1, kemudian V1 itu akan menghasilkan produksi B dan TA. Begitu juga dengan produksi A yang memiliki 3 terminal, kita akan memecahnya. Produksi A menghasilkan TA V2, V2-nya kita menghasilkan TA dan TB. Sehingga grammar yang telah diubah menjadi CNF-nya hasilnya akan menjadi seperti yang ditampilkan. Kemudian kita memiliki Greenbach normal form. Jadi sebuah grammar itu dapat disebut sebagai Greenbach normal form jika setiap produksinya itu berbentuk produksi A menghasilkan terminal A dan alpha, di mana A itu merupakan terminal dan alpha itu adalah string variabel, boleh kosong. Dan ada juga S menghasilkan lambda, hanya diperbolehkan jika lambda memang ada dalam bahasa. Dalam bentuk GNF, setiap produksi harus selalu diawali terminal, sehingga produksi-produksi seperti produksi A yang menghasilkan produksi B dan produksi C, produksi A yang menghasilkan terminal A, B, C, D, dan produksi A yang menghasilkan produksi B itu tidak diperbolehkan dalam bentuk GNF. Untuk mengkonversi sebuah grammar ke dalam bentuk di sini ada typo. Untuk menghasilkan ke dalam bentuk GNF terdapat beberapa langkah-langkah, yaitu yang pertama sampai ketiga itu sama seperti Chomsky normal form. Kita harus menghilangkan nullable variables, menghilangkan unit productions, dan menghilangkan useless variables. Kemudian yang keempat, yang paling penting dari Greenbach normal form, yaitu kita harus memastikan semua produksi itu diawali oleh terminal. Kemudian langkah kelima, jika produksi diawali sebuah variabel, maka kita harus memasukkan produksi milik variabel tersebut. Kemudian ada langkah-langkah tambahan seperti eliminasi rekursi kiri, dan pastikan akhir produksi hanya terdiri dari variabel dan variabel ini boleh kosong, begitu. Next. Oke, di sini saya memiliki sebuah grammar contoh grammar. Di sini produksi A menghasilkan produksi S menghasilkan produksi A dan produksi B. Produksi A menghasilkan terminal A, produksi A atau hanya terminal A, dan ada juga produksi B menghasilkan terminal B, produksi B atau terminal B. Langkah 1 sampai 3 di sini sama seperti CNF tadi, karena kebetulan di sini grammar tidak memiliki nullable variables, unit production dan useless variables, maka kita akan lanjut ke langkah selanjutnya. Kemudian di sini karena setiap produksi itu harus diawali dengan terminal, maka produksi seperti produksi S yang menghasilkan produksi A dan produksi B itu tidak boleh karena dia tidak diawali dengan terminal. Maka harus disubstitusi dengan produksi A yang menghasilkan terminal A dan produksi A atau hanya terminal A, sehingga yang tadinya produksi S itu menghasilkan produksi A dan produksi B, kita mensubstitusikan produksi A-nya menjadi produksi A yang pada di awal, sehingga sekarang produksi S itu menghasilkan terminal A yang diikuti oleh dua produksi AB, atau produksi A yang diikuti oleh produksi B, sehingga grammar setelah dikonversi menjadi GNF yaitu seperti ini. Jadi yang tadinya dia itu tidak diawali terminal, dia sekarang sudah diawali terminal semua. Semua produksi sudah memiliki bentuk produksi A, terminal A dan alpha, sehingga grammar tersebut sudah dalam bentuk GNF.
Di sini ada kesimpulan akhir, CFG atau Context Free Grammar merupakan tool fundamental dalam ilmu komputer teoritis dan praktis. CFG mendefinisikan language bebas konteks dengan jelas. Derivasinya ada leftmost, rightmost, dan parse-tree, memberikan cara berbeda untuk menganalisis string. Kemudian ada simplification untuk menghasilkan grammar yang lebih efisien. Normal forms, CNF dan GNF itu memfasilitasi algoritma parsing dan pembuktian teoritis. Kemudian aplikasinya itu dapat digunakan dalam compiler design, parsing, dan natural language processing atau NLP. Pemahaman CFG itu sangat penting untuk merancang bahasa pemrograman, membangun compiler interpreter, menganalisis kompleksitas komputasi, dan memproses bahasa alami. Sekian dari presentasi kami mengenai Context Free Grammar atau CFG. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.